Kula nuwun, sedulur Mayapada, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan yang terutama, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, untuk episode kali ini, saya ingin membahas tentang agama. Apa itu agama? Jadi, mari kita buka perspektif kita tentang apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa agama itu adalah alat untuk kita memenuhi perjalanan hidup ini. Penting nggak agama itu? Penting. Menemani kita selama perjalanan sampai kita menemukan titik spiritual kita. Jadi agama itu penting. Kalau orang Jawa bilang agama itu ageman, jadi baju yang kita pakai. Tapi ketika kita sudah menginjak ke spiritual, maka baju ini harus dilepaskan. Jadi tidak ada sekat antar agama A, B, C, D itu tidak boleh ada. Jadi jangan dikotak-kotakkan. Nah, itu perbedaan antara agama dan spiritual. Lalu agama sendiri apa? Agama itu adalah serangkaian tata cara, aturan yang disepakati oleh komunitas. Jadi misalnya komunitas membentuk organisasi, dan punya aturan-aturan tertentu, itu yang disepakati. Berdasarkan kesepakatan itu selalu berdasarkan tokoh yang diteladani agama tersebut yang dianggap sebagai sentral. Contohnya, agama Nasrani selalu berpedoman teguh terhadap Yesus Kristus. Ajaran Islam selalu berpedoman terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Buddha selalu berpedoman terhadap Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama. Jadi selalu ada tokoh yang diteladani sebagai sentral dalam agama. Nah, di dalam agama sendiri sudah ada perbedaan antara agama timur, ketimuran dengan agama yang barat. Agama ketimuran ini apa? Ini contohnya Taoisme, Hindu, Buddha, ini agama ketimuran. Sedangkan agama barat itu ada Islam, ada Nasrani, Kristen, ada Yahudi. Nah, kedua karakter agama ini punya perbedaan karakter maksudnya. Contohnya kalau agama barat, ini bersifat monoteisme. Jadi bersifat Tuhan yang satu dan esa. Kemudian bersifat ekspansif. Jadi disebarkan kemana-mana. Mencari pengikut yang banyak. Sifatnya ekspansif. Menguasai.
Tujuannya agar menjadi satu komunitas yang berpedoman pada tokoh sentral tadi. Kemudian afiliasi penuh. Afiliasi penuh itu maksudnya setiap masing-masing individu hanya boleh mengikuti satu ajaran agama. Tidak boleh mendua, tidak. Hanya satu agama. Nah, dan ini nyata kita sekarang sudah membuktikan bahwa benar-benar semua agama itu ekspansif, menyebar kemana-mana dengan masifnya. Kebaikannya ketika semakin banyak itu semakin bagus. Tapi keburukannya ketika ada salah satu yang menjadi minoritas, ini akan timbul peperangan, persaingan. Nah, ini untuk agama barat. Kemudian kalau agama timur, itu menekankan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran satu-satunya. Absolut sifatnya. Kemudian apapun yang di alam materi, itu adalah petunjuk. Petunjuk tentang kebenaran. Baik tokoh maupun kitab. Itu petunjuk tentang kebenaran. Makanya kebenaran dari tokoh maupun kitab itu masih terus digali, dicari kebenarannya lagi. Dicari kebenarannya lagi. Karena prinsip bagi agama timur adalah kebenaran itu masih berupa kebenaran selagi sebelum menemukan kesalahan. Tapi satu-satunya kebenaran yang absolut adalah Tuhan. Mereka percaya itu. Nah, kebaikannya agama timur ini mereka bisa berafiliasi atau beralkulturasi dengan budaya yang mereka ekspansi. Jadi bisa menyatukan budaya setempat, local wisdom, dengan agama mereka. Sehingga ajaran itu bisa diterima. Nah, itu tentang agama, teman-teman. Sedulurku semua. Jadi perbedaan antara agama dengan spiritual yang jelas, kalau spiritual itu adalah ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang mentalitas, agar seluruh jiwa kita ini, seluruh raga kita ini berketuhanan. Atau ilmu berketuhanan. Jadi agar semua yang kita lakukan itu adalah menuju ke Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang Esa. Bahwa kita hidup di semesta ini membawa pancaran ilahi. Tapi semesta ini masih di dalam genggaman ilahi. Nah, itulah spiritual. Maka dari itu,
teman-teman sedulur-sedulur spiritual semua selalu menggunakan semua raganya, alat indranya untuk kebaikan. Jadi misalnya punya mulut, ya buat ngomong yang baik, karena ada ilahi di sana. Punya hidung, ya buat mencium bau yang baik, menghirup udara yang baik, karena ada ilahi di sana. Punya mata, punya hati, punya jantung, punya paru-paru, punya usus besar, usus 12 jari, punya alat kelamin, semua digunakan untuk kebaikan. Untuk memuja, puji, syukur terhadap Tuhan. Jadi kesamaannya adalah Tuhannya satu. Tapi Tuhan itu bisa berada di mana-mana. Bisa berada dalam diri dan bisa berada di luar. Caket tanpa senggolan, adoh tanpa jinarak, dekat tanpa persentuhan, jauh tanpa jarak. Itu prinsip dari orang Jawa. Jadi begitu nggih, sedulur semua. Agama itu penting untuk membawa kita berjalan pada ketuhanan sebagai sandangan kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke spiritual, agama itu menjadi menempel di dalam spiritual. Bukan berarti kalau panjenengan sudah menganut spiritual, agama lalu ditinggalkan, tidak. Karena prinsipnya, esoterisnya sama. Tingkatan makrifatnya sama. Bagaimana cara kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Baik, ini tentang agama dan spiritual, agama timur, agama barat. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan panjenengan semua. Dan kalau saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini supaya berkembang, sehingga saya bisa memberikan petunjuk-petunjuk lain atau sharing tentang hal-hal lain. Dan tidak lupa, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.